Sesungguhnya kita hanya mengenal 3 teori pembuktian yang menjadi bewijsgronden atau dasar pembuktian. Yang pertama itu adalah positif bewijsteorie atau teori pembuktian secara positif menurut undang-undang. Ini dipakai dalam perkara perdata. Di situ berlaku postulat actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Yang kedua adalah negatif bewijsteorie, yaitu teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Di sini hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan. Teori ini didasarkan pada postulat actori incumbit onus probante, actore non probante, reus absolvitur, bahwa pembuktian dibebankan kepada siapa yang menuntut. Ketika tidak bisa dibuktikan, maka tuntutan itu harus dibebaskan. Artinya yang dituntut itu harus dibebaskan. Yang ketiga yang kita kenal dengan istilah conviction ratione, yaitu keyakinan atas dasar rasionalitas. Itu dipakai di negara kita juga, tetapi dalam pemeriksaan acara cepat terhadap tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas. Permintaan kuasa hukum paslon 03 bahwa pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan oleh pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Hal ini jelas bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental dalam pembuktian. Et cumpatit probitio qui dicit non quid negat. Beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. Affirmanti non negati incumbit probatio. Artinya pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan, bukan yang menyangkal. Reo negate actori incumbit probatio. Artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan. Ini yang sangat menarik adalah berkaitan dengan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang didalilkan oleh kuasa hukum pemohon paslon 03. Dalam Fundamendum Petendi diakui bahwa ada res vacuum atau kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai bagian pelanggaran TSM, dan oleh karena itu kuasa hukum pemohon paslon 03 meminta kepada majelis hakim untuk melakukan resfinding atau penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM. Terhadap hal ini ada 4 tanggapan ahli. Pertama, sebetulnya kalau kita melihat dari sistem hukum yang ada di negara kita, persoalan nepotisme ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang mana dalam Undang-Undang Aquo dia berada dalam frasa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, bila mencermati dengan seksama dalam Fundamentum Petendi kuasa hukum paslon 03, tampak jelas dan terang dengan memasukkan nepotisme sebagai bagian TSM, berarti mengkonstatir nepotisme sebagai kejahatan. Pertanyaan lebih lanjut, jika diakui bahwa ada kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai TSM, kemudian majelis hakim MK diminta untuk mengadili terkait nepotisme tersebut, bukankah hal ini bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip yang amat sangat fundamental dalam hukum pidana? 3. Kalaupun ini dipaksakan, majelis hakim harus melakukan penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian TSM. Haruslah dipahami bahwa ada prinsip-prinsip penemuan hukum dalam hukum pidana yang membatasi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Di antaranya adalah prinsip proporsionalitas, prinsip subsidiaritas, prinsip in dubio pro reo, dan prinsip exceptio firmat regulam. Berbagai prinsip tersebut hanya merujuk pada satu titik, bahwa penemuan hukum dalam hukum pidana tidak boleh memberikan kerugian kepada terlapor, terperiksa, tersangka, tertuduh, atau terdakwa atas kekosongan hukum tersebut.